Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan dengan salawat tilawah. Allahumma wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدني علما Alhamdulillah. Ini beliau tuh rupanya udah almarhum ya, makanya kita juga Rabbil firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tambahin doanya itu supaya kita aminkan, karena ini Pak Muthalib ini udah meninggal, jadi beliau berhak untuk mendapatkan doa dari kita, nggih. Ya, ada link dengan niatan beliau. Kita di hadapan kita ini di buku, kecuali Pak Bagio ya, ada di halaman 43 itu ada 10 soal. Kemudian kalau yang nampil hanya baru 7. Itu untuk membedakan, disuruh bedakan kita nih. Bedakan antara, kan belajar khobar. Yang khobar dengan idofah. Jadi khobar dengan idofah itu kita disuruh bedakan. Jadi dengan idofah. Idofah itu ada 2. Idofahnya isim. Idofah itu pasti isim ya. Khobarnya itu isim. Kemudian isimnya, isim apa? Ada zohir, ada domir. Nah, sekarang kita disuruh diingat kembali nih dengan tes ataupun ujian seperti ini. Pertama, alhamdulillah Pak Widodo masuk ya? Apa Pak Bambang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke Pak Widodo, di buku Pak almarhum Muhammad Thalib di halaman 43, nggih. Nggak usah ditulis masing-masing. Nanti tulisnya setelah kita ungkap saja. Karena pelajaran nulis juga kadang-kadang membosankan, tapi pada saat kita udah jadi nggak mikir lagi, tadi giliran nulis gitu ya, jadi nggak mikir lagi karena udah tahu. Gitu loh Pak Men. Kalau belum tahu kadang-kadang nulis kurang bersemangat. Jadi yang pertama tolong Pak Pri, ini bentuknya kan yang pertanyaannya, kalimat ini adalah kalimat ismiyah. Ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Ini khobarnya terdiri dari dengan idofah. Pada saat idofah itu seperti apa yang namanya idofah, kan ada mudhof, ada mudhof ilaih. Pada saat mudhof ilaih itu sering-sering pada saat mudhof ilaihnya itu dia di isim. Tapi isimnya itu isim yang zohir atau domir. Kalau zohir itu dia langsung selain domir. Contoh pada saat domir misalkan pada saat kita yang isim domir itu boleh dia mengatakan gini, Ahmad sahibuhu gitu ya. Artinya sahibuhu itu mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaihnya ini apa?
Nah, seperti itu ya. Masih jelas ya. Ahmad Iya. sahibuhu. Nah, ini Domir apa? berarti. Domir ya. Mubtadanya kan udah jelas Ahmad. Tapi pada saat di sini juga di sini Ahmad tolibul jamiati. Kan kita bisa lihat kalau tanda-tandanya seperti itu. Nah, ini Pak Pri nomor 1, Pak Amin nomor 2, Pak Widodo nomor 3. Boleh dipikirin duluan. Tapi langsung dijawab kalau yang sudah paham. Jadi istilahnya ada mubtada dan khobar. Lihat dulu mubtadanya yang mana, baru di segitu khobarnya, baru khobarnya di breakdown, nggih. Pak Amin, jelas nih. Iya, iya. Pak Pri, monggo Pak, yang nomor 1. Langsung dijawab. Oh. Ahmadu tolibul jamiati. Ahmadu itu mutada, tolabul jamiati itu pas sebagai khobar. Nah ini yang ada yang saya tanyakan ini. Ahmadu itu kan laki-laki, al jamiati itu kan mu'anas ya. Gimana itu? Alhamdulillah, Bapak gini. Jamiat kalau nama benda, Bapak nggak usah bingung, kan nggak bernyawa dia. Nanti ada saya roti kan, baiti kan, kan itu benda semua. Boleh kan, laki-laki dan perempuan boleh. Tapi kan nggak ada nama, katakanlah baiti harus baitatun kan enggak. Saya roti, saya rotun, jelas ya? Iya, monggo dijawab. Tadi Bapak dijawab dulu. Kan belum selesai tuh, harokatnya belum Bapak. Jadi komplit dengan harokatnya. Jamiati sudah kan? Ya, artinya maksudnya harokatnya kan dereng ya, tanda-tanda ya. Ahmadu itu mubtada, rofa. Tolibu al jamiati itu idhofah seharusnya rofa, tapi karena ini mudhof ilaih jadi jamiati. Maksudnya gitu? Ya, enggak sebetulnya. Komentarnya saya perbaiki bahwa yang namanya idhofah itu kan terdiri dari apa, Pak? Mudhof ilaih. Oke, mudhofnya itu berarti apa? Mudhofnya itu apa? Rofa. Jadi kenapa rofa? Karena sebagai khobar. Sebagai khobar, alhamdulillah. Perhatikan ropanya itu dia awalnya kan namanya khobar itu ma'rifat apa nakiroh? Sebetulnya jadi ma'rifat tapi itu di situ nakiroh. Awalnya namanya khobar, pertanyaannya kan gitu, masih umum pertanyaannya Pak. Oh iya. Pertanyaan masih umum, pertanyaannya khobar atau ma'rifat apa nakiroh? Itu kan asalnya tolibun, itu karena jadi mudhof jadi tolibu. Dijawab aja dulu Pak, pembahasannya nanti. Nah maksudnya supaya teman-teman melihat kenapa akhirnya teman-teman juga suka bertanya kalau yang belum paham kan gitu. Lalu khobar itu apa tandanya? Khobar rofa. Rofa, oke. Jadi tapi pada saat rofa kan tandanya rofa, tapi dia mudzakkar apa ma'rifat apa nakiroh itu loh. Ma'rifat. Khobar. Oh khobar. Oh iya nakiroh. Ini maksud saya dalami karena supaya menghunjam. Kalau mubtada, nakiro apa marifat? Marifat. Marifat, oke. Jawabannya marifat. Berarti kan udah alhamdulillah. Seperti itu. Kemudian al-jamiati. Nakiro murofa, nasab apa? Marifat. Ya marifat terus. Tandanya? Jar kasroh. Jar kasroh, alhamdulillah. Ketentuannya kalau setiap mudhof ilaih artinya ma'rifat. Kemudian kalau mudhof itu berawal daripada rofa kalau tidak ada kata perubah di depannya. Ya, jadi dibilang kata perubah itu boleh dibilang apa namanya? Awamilul ismi, perubah ya. Jadi seperti itu pelaku perubah. Kemudian ini satu di sini ada yang
terpahamkan nggak? Ada yang belum terpahamkan oleh semuanya, Pak Dewi, Pak Amin. Tanya lagi, Terus ya. tanya lagi nih paling Ahmadu Tolibu. tanya lagi. Jadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya ini mabni, terus kan tidak harus kasroh ya. Itu apa? Itu yang disebut irob mahali. Ini saya kok baca kesan saya Ya, gitu. udah. Oke. Itu udah di sana, tapi pelajaran kita belum sampai sana. Itu betul. Tapi nanti bikin bingung yang lain. Sementara. Jadi karena yang penting itu alhamdulillah seperti itu. Cuma saya jawab ya. Kalau jadi bimahali nantinya. Kemudian itu bagus Pak Pri. Tapi yang penting Pak Amin terpahami Ini- nggak yang tadi? Ini tadi Ahmadu berarti rofa gitu ya. Nah, Tolibu Oke. Kita kan Selalu- tadi kita bahas selalu rofa gitu ya. terus. Ahmadu Mubtada. jadi terpahami ya. Misalkan terpahami seperti Pak Ahmadu Ropa, oke. Kemudian yang satunya lagi Tolibul jamiatu nih khobar ya. Terdiri dari betul. mubtada dan ini mubtada yang Ahmadu tadi ya. Ini khobar tolabul jamiati. Jumlahnya jumlah apa itu kan? Dua jumlah. Di sini jumlahnya jumlah apa itu? jumlah ismiyah. Enggak, yang tolibul. Jangan lagi Oh, jumlah yang ini. Khobarnya. Khobarnya tolibul. jumlah apa? Tolibul ya. Tolibul jumlah fi'liyah nih. Tolibul isim apa? Fi'il. Tolibu itu mencari ilmu ya. Tolib. Bukan, jangan itu dulu. Tanda-tandanya Oh. aja, Pak. Kalau ada ya Isim ini isim. isim. Oke, kalau isim ada, jadi jangan disebut fi'il Ismiyah. ya. Ismiyah ya, Oke. ismiyah. Ya. Kemudian tadi penjelasan yang saya awal itu, kenapa khobar itu tandanya apa kan gitu. Mubtada apa kan udah jawab, ropa. Mubtada juga ropa kan, khobar ropa kan gitu ya. Rofa. Ya. Jadi ropa. Yang satu marifat, satu nakiroh ya. Satu marifat, satu Kemudian nakiro. kita lihat khobarnya. Khobarnya kan dengan judul, sesuai dengan judul tinggal dipilih. Ini kan udah dikasih tahu tadi. Ini kan susunan yang khobarnya dengan idofah. Cuma Ya. suruh membedakan idofahnya itu idofah yang isim zohir apa isim domir kan gitu. Ini dohir ini. Ini dohir. Ya alhamdulillah itu isim zohir. Berarti tuntas kalau kita ini. Kemudian al-jami'ati. Kenapa al-jami'ati? Karena dia idofah kan udah jelas di awalnya kita judulnya idofah itu pasti ada mudhof, ada mudhof ilaih, ya. Seperti itu. Pak Amin udah jelas. Idofah selalu jar apa Pak? Idofah itu yang mudhof ilaihnya, Pak. Oh, mudhof Jangan idofah. ilaihnya. Kalau idofah itu penyandaran itu kalau Iya. namanya idofah itu ada mudhof ilaih. Ada mudhof ilaih. Ya. Itu namanya idofah. Ya. Ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Kalau kita Iya. bicara itu, ya. Ya. Insya Allah lebih jelas ya. Ya. Berangkat. Kemudian Pak Widodo, monggo Pak, terpahami nggak nih yang nomor 1? Iya, insya Allah, Pak. Insya Allah Makasih. ya. Oke, nanti ada giliran nomor 3 sih gilirannya. Tapi saya mau tahu dalam ini udah menghunjam belum kan tadi udah Pak Pri malah sampai ke bahasanya yang isim yang mabni. Kan kita udah liwat daripada jalur, tapi nggak apa-apa supaya terpuaskan. Saya ini kan khawatir yang lainnya masih bingung. Tapi diperkenalkan juga bagus juga. Yang penting cuma pesan ke yang lain jangan didengerin dulu ya. Tapi yang penting tuntaskan dulu apa yang di hadapan kita ya. Nah, pada saat kita kan gitu, waduh ternyata di sekolah ini ada selain kelas 1, kelas kita nih ada 2, 3, 4. Kita jangan dulu berpikir kelas 2 dulu dan 3 dan seterusnya. Pokoknya ini aja di hadapan kita. Khawatir. Boleh, dengar boleh. Ternyata kelas 2 tuh matematika seperti ini. Jangan dulu kita kan gitu. Tapi boleh. Pada saat diperdengarkan itu juga anugerah ya. Jadi kita tetap harus ikhlas semuanya nggih. Jadi yang nanya juga insya Allah. Oh iya. Yang penting kan namanya ada sesuatu keinginan tahu.
keinginan tahu seperti tadi, karena kita udah katakanlah seperti tadi menanyakan pelajaran di atasnya, nggak mengapa di sini. Yang paling penting pada ikhlas, maksudnya yang lain juga ikhlas. Tapi kan hikmahnya yang lain jadi tahu sebetulnya Pak Pri pernah bilang ini nih apa nih kan gitu, bisa begitu loh. Jadi bisa dicari sendiri nanti. Terus yang kedua Pak Amin, monggo. Huwa waladi. Huwa ini mubtada, waladi khobar. Benar. Kemudian pada saat di breakdown, huanya ini apa Pak Amin? Ini- Tandanya. Oh, tandanya ya. Ini berarti kan ya. Ini Kalau- bukan rofa ya. Kalau bicara tanda itu kita lihat ada rofa, ada nasab, ada Ini nasab nih. Kenapa nasab tandanya. ya? Nah, Huwa? itu tadi sebetulnya alhamdulillah nih saya diingetin. Pak Pri udah ngasih inget tadi. Jadi seperti itu. Pak Pri udah ngasih inget tapi nanti saya kasih tahu. Tapi jangan huanya oke deh, belum tandanya belum tahu tapi waladi bersini walidi maaf walidi huwa walidi artinya dulu apa Pak Amin? Lupa saya, maaf. Artinya Dia walid ya. Beranak apa ya? dia Walidi. Beranak apa ya? walidi itu jangan kita gini. Kalau waladun apa waladun? Waladun anak. Anak. Kalau walidatun Anak perempuan. Ah, kalau waladun anak laki-laki. itu kalau jawabannya itu begitu waladun, oh anak laki-laki Pak, mudzakkar karena mudzakkar. Ya. Zakat. Gitu. Pada saat ini ada Oh iya, berarti dia anak laki-laki. sebentar dulu. Walidun misalkan. Walidun itu isim apa tuh kalau dibongkar sorobnya? Walidun ya nakiroh. Walidun. Kan kalau kita belajar isim tuh ada isim maf'ul, ada isim masdar, ada isim kan gitu. Oh gitu. Pak Widodo, coba Pak Widodo dulu dikasih kesempatan. Walidun, seperti apa tuh wajannya? Wajan apa nih? Fa'ilun. Ya itulah. Jadi itu dari fa'il. Kailin. Maf'ul berarti ya. Fa'ilun. Kailun. Jangan lagi fa'ilun, maf'ul lain lagi. Bapak tunggu dulu. Ya kalau udah kita ditinjau dari sorob, kalau ditinjau dari sorob dia ada isim fa'il, ada isim fa'il, kemudian ada isim maf'ul, ada masdar, ada isim makan, isim zaman, kan banyak isim-isim itu. Ya. Kalau di sini kan walidun, huwa walidun, huwanya udah tahu tadi domir. Berarti masdar ya. Ya, Bapak udah jawab tadi, Pak Widodo apa Pak tadi Pak? Walidun. Itu anak. Walidun itu isim apa? Isim. Walidun. Wajannya kemana tuh? Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, berarti isim fa'il Bapak. Isim fa'il ya. Isim fa'il. Jangan lagi Bapak ke mana? Ke masdar. Kan udah dikatakan. Kalau masdar nanti lain lagi. Kalau fa'il, ya itu isim fa'il berarti dia bukan fa'ilnya loh, tapi isim fa'il ya Pak. Kalau fa'ilnya lagi beda lagi, fa'il misalkan. Dia jabatan. Maf'ul jabatan, fa'il jabatan. Kemudian fa'il itu jabatan, fi'il itu pekerjaan. Jadi sekarang walidun awalnya. Terus ketemu apa nih Pak? Pak Amin. Ketemu ini Walidun plus apa nih? walidun. 13. Walidun kan isim Oh, mufrad. 13 ya. 13 ya. Ya jadi kalau 13 tuh apa yang 13 tuh? Ya itu ya. Isim apa? Ana ya. Enggak isim, maksudnya isimnya kan kita disuruh tadi zohir apa isim domir. Oke, saya ingetin. Oh gitu. Ini isim domir. Isim domir. Jadi idopahnya dengan isim Isim domir. domir. Ya isim domirnya paling
biasanya dia kan di depan karena dia Iya. kan digandeng pasti dia gerbong. Jadi dia Gerbong. mutasil, nggih. Oke. Isim domirnya apa nih yang munfasil? Yang enggak, kalau munfasil ya huanya tadi itu. Malah Wajah dia itu jadi ya. mubtada. Artinya dia orang tuaku. Orang tuamu ya. Orang tua apa Pak Amin? Orang tuamu. Dia orang tua. Kalau domirnya kan domir keberapa nih? Ya, Ya. itu. Yana. Ya, Aku. domir keberapa? Aku 13. Nah, kalau 13 domirnya apa? Iya. Iya. Yana. Kalau munfasilnya apa? Mumfasilnya ya. Yang dia lokomotifnya apa? Kalau huwa munfasil apa muntasil? Ana. Nah, itu loh maksud saya. Jadi pada saat kita belajar domir, kita mesti diingat juga, oh ini munfasil atau mutasil gitu. Atau Iya. bahasa ini gerbong atau gandengan kan gitu aja ya. Gandengannya. Ikan gerbong atau lokonya gitu, maaf. Ya, seperti itu. Jadi walidi. Kenapa jadi walidi? Karena dia pada saat ketemu domir ana, dia ada ya, berarti ya-nya disukunin gitu ya. Jadi dia mau nggak mau kalau ya sukun nggak ada. Jadi walidui. Kan orang Arab tuh bingung tuh kata-kata itu. Makanya kita juga jadi bahasa ini kita mendengar simai aja, kita apa yang kita dengar nih ayat seperti itu udah. Ya. Jadi simai itu apa yang kita dengar itu kita terima. Walidi. Nah, Walidi. itu satu kata apa lebih? Lebih. Nah, lebih. Sebagai apa itu walidi? Maksudnya jumlahnya jumlah apa? Khobarnya itu? Oh. Walidi. Jumlah ini ismiyah. Nah, kalau kita berbicara jumlah ismiyah, Pak Widodo ada apa dengan apa kalau ismiyah? Ismiyah itu ada isim sama isim. Ya isim asim, tapi nama jabatannya apa? Ada fi'liyah. Ya, isim fa'il. Enggak, bukan begitu yang saya tanya ini. Kan kata Pak Amin tadi dibilang ini jumlah ismiyah. Walidi itu jumlah ismiyah. Jumlah apa jumlah itu? Jumlah ismiyah. Jumlah. Lebih dari satu. Tapi dilihat kalau jumlah itu jumlah apa saja coba Pak Amin. Pak Amin coba jumlah apa saja yang Pak Amin paham? Pertama ada jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ya itu dua. Ketiganya jumlah apa? Kalau idofah itu jumlah apa, Pak? Idofah. Kalau misalkan jar majrur jumlah apa tuh? Naat manut jumlah apa? Kan itu jumlah. Oh, itu juga jumlah ya. Itu juga jumlah. Tapi jumlah gara-gara pertanyaannya jumlah, jadi jumlah cuma Bapak terekamnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Padahal ada yang titik-titik. Jumlah apa? Mungkin untuk jelasnya itu di nganu aja itu jumlah mubidah, sibuk jumlah yang mubidah itu apa, yang sibuk jumlah apa, mungkin gitu lebih jelas. Oh, ini sibuk jumlah berarti ya? Oh, hilang Pak Supri. Ya. Hilang Pak Supri aja. Hilang. Suaranya hilang apa? Oh, Pak Supri mut. Mut ya. Ya catatan saya juga itu Pak, cuma 3. Ismiyah, fi'liyah, sibul jumlah. Mungkin gini ya, supaya jelas itu jadi jumlah itu ada mubidah, ada sibul jumlah. Yang mubidah itu apa? Mubidah itu lengkap apa? Lengkap. Apa yang bermufid itu yang ismiyah sama fi'liyah.
Nah, yang sibul jumlah itu yang ada naat manut, ada idhofah, ada jar Maksudnya majrur, ada dzarf majrur. sibul jumlah itu tidak lengkap atau gimana? Sibul jumlah itu tidak lengkap atau gimana? Sibul jumlah itu jumlah yang tidak mufidah. Sibul itu artinya apa ya? Sibul, nah, sibul itu apa ya? Ya pokoknya tidak lengkap seperti apa mirip mirip jumlah tapi belum jumlah. Oh, berarti belum lengkap ya? Ya. Jadi Ini- ada yang lengkap itu mufidah, yang tidak lengkap itu sibul. Nah, yang lengkap itu ismiyah sama filia. Yang sibul jumlah itu idhofah, naat manut, jar majrur, dzarf majrur. Itu pengertian semuanya- saya. Semuanya itu sibul jumlah itu ya? Kalau sudah Nah, walidi ya jar- sudah jumlah mufidah itu sudah ada mubtada Ini yang khobar. ditanyakan walidinya kok tadi. Oh, walidi itu kan satu kata dua kalimat sebetulnya. Nah iya, berarti ini yang Eh, sibul Iya, jumlah itu berarti. kan itu kan ada ada ya, ada ada ni itu kan Oke. Jadi yang gini mereka Pak Amin, 13. Iya. Pak Pri nuwun sewu nggih. Jadi gini, itu Pak Pri, Pak Amin, tadi bahwa kita belajar jumlah itu kan diungkap waktu kemarin. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian sibul jumlah. Sibul jumlah. Sementara di 3 itu. Kemudian kalau yang jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu jumlah yang udah sempurna. Kalau sibul jumlah belum sempurna. Belum sempurna. Walaupun sudah jumlah. Kenapa dibilang jumlah? Karena udah lebih dari 1 kata, nggih. Berarti dia berjumlah katanya. Katanya berjumlah, tidak hanya 1. Makanya jumlah dibilangnya. Tapi itu belum sempurna. Saat belum sempurna, Belum sempurna. kedudukannya bisa di mubtada. Kalau yang sibul ini bisa di mubtada, bisa di khobar. Pada saat kita belajar ini ismiyah, jumlah ismiyah, yang benar, yang penting ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Pada saat kita mengungkap itu jumlah ismiyah, berarti kita sedang belajar mubtada dan khobar. Jadi kalau pertanyaan jumlah ismiyah, ya di benak kita ada mubtada, ada khobar. Kalau kita belajar nih di Palem ada siapa sekarang? Ya tadi pasti ada saya dan istri saya gitu ya. Yang lainnya enggak termasuk. Itu juga rumahnya jumlah ismiyah itu coba ada mubtada, ada khobar awalnya. Umumnya pada saat kemudian kita belajar lagi kemarin khobarnya itu dengan jumlah juga. Tapi jumlahnya apa? Sibul jumlah. Dan jumlah ismiyah juga bisa nanti. Jumlah fi'liyah juga boleh. Tapi kita baru dikasih tahu dengan sibul jumlah. Artinya yang menyerupai kalimat bahasa ininya. Tapi belum dibilang kalimat. Kita al-kalam. Kalau bahasa ini kita kembangkan lagi. Seperti itu. Saya minta tolong mudah-mudahan Pak Widodo juga terpahami. Jadi kita nggak ada sebutan-sebutan lain kalau bicara. Sementara kan kita udah di koridori. Di koridori kita sedang berlatih khobar itu dengan idofah. Idofahnya ada domir. Kemudian kalau ada di idofah itu ada mubtada, ada khobar. Nah kalau di idofah itu ada mubtada, ada khobar. Kalau naat manut, ada naat, ada manut. Kalau jar majrur, ada jar, ada majrur. Pasti 2 kata dia. Ya, itu kalau belajar itu semuanya sibul jumlah ya? Belum itu lengkap sibul jumlah. Ya, saya ulangi lagi itu sibul jumlah ya. Seperti itu. Kemudian sibul jumlah. Apakah ini kan khobarnya baru sibul jumlah. Belum khobarnya dengan jumlah yang seperti sempurna. Ada nggak khobar dengan jumlah sempurna? Ada, tapi nanti. Kan gitu ya. Jadi bawahnya itu nomor 3 lah sempurna.
Jangan begitu. Kita nggak mungkin ini dimunculkan karena latihan tes ujiannya kita suruh ngebedain yang mana dengan idopahnya itu dengan isim domir atau dengan isim zohir. Zohir. Itu aja. Jadi nggak mungkin ini muncul yang kata-kata lain. Nggak mungkin, Pak. Jangan Bapak berpikiran akan ada lagi jumlah ismiyah. Kita udah dibatasi. Oke, Pak Widodo paham ya? Kita udah dibasahi khobarnya hanya dengan idopah ini tuh. Cuma suruh titeni. Apakah idopahnya itu isim domir apa isim zohir? Coba nyambung nggak di sininya dulu, Pak? Yang paling penting kan kita persoalan kalau kita seperti itu kita udah nyambung nggak? Kalau Pak Pri, insya Allah tadi kan nomor 1 udah disebutin oleh Pak Pri. Pak Pri paham. Kemudian bahkan paham menjelaskan apa itu sibul jumlah. Jadi jangan lupa Pak Pri, sibul jumlah itu menyerupai ya ataupun belum sempurna. Atau belum sempurna. Ada saat belum sempurna, tapi dia dikatakan jumlah karena lebih dari satu. Lebih dari satu kata ya. Terus sibul jumlah itu apa saja? Kan tadi dibilang Pak Pri ada Jar majrur, manut, ada idopah, ada jar majrur, ada zorob majrub. Kalau zorob ada kata keterangan seperti amamal masjidi, amama itu kan artinya di depan. Di depan itu kata keterangan tempat. Di depan masjid gitu loh Pak Amin. Ini kita dihunjamkan lagi. Saya ingin ini tuntas. Makanya saya kembalikan ke sini apakah sudah pada terpahami. Khawatir kebanyakan pada saat kita nggak terpahami akhirnya kita bulat sendiri. Dibilang susah. Padahal kita belum paham kan gitu ya. Nggak ada yang susah tapi belum paham. Jadi insya Allah Pak Widodo terpahami nggih? Ya, sedikit-sedikit. Ini muka huwa itu berarti karena mabni ya, bukan rofa ya. Rofa. Mahali. Huwa. Jadi iya Pak Amin udah Pak Pri udah tahu. Tolong dia. Jadi pada saat huwa walidi yang pertanyaannya huwa tadi Pak Amin udah jelas, udah bagus, mubtada. Mabni kan iya. Nah, dan mabni kalau isi mabni ini berarti dia kalau berubah. Saat dia menepati ropa berubah nggak? Enggak. Mabni. Saat dia menepati nasab berubah nggak? Maunya begini. Mabni tetap kan nggak berubah. Ya, Pak Amin udah jelas. Pokoknya ini mabni tetap. Ya tetap Pak, gitu kan. Jawabannya jangan terpusing dengan jawaban, tapi kita biasa bertanya, ditanya dan menjawabkan gitu. Insya Allah masalahnya kita perlu berarti juga Pak Amin. Pada saat tetap, pada saat dikatakan huwa, artinya apa huwa? Dia. Pada saat dia itu, dia ini kan mabni, domir, namanya semua domir itu yang 14 itu, mabni, yang 12 itu mabni. Isim yang domir itu isim isyarah, isim mabni dan seterusnya ada. Pada saat huwa, tandanya, tanda harokatnya apa? Yang kalau kita belajar nahu di belakangnya tandanya yang di takmim tak tuh. Huwa itu tandanya apa Pak? Tanda harokat huwa. Nasab. Nasab ya, ada fathah. Fathah adalah a tandanya kan? Iya. Dia jadi dimanapun waktu dia kedudukannya rofa, kedudukannya terlebih nasab, kedudukannya kemudian dia itu khofat, dia tetap dia pasti nasab. Huwa nggak berubah, namanya ajeg ya. Nah, tapi kan dia kedudukannya kalau mubtada itu jabatannya kalau mubtada itu pasti alamatnya rofa. Makanya dia dibilang tetap rofi mahali rofin, artinya mahali itu menduduki ya. Fi mahali ya. Mendidik tanda apa? Rofa. Rofa. Ada kata-kata seperti itu. Oh ini rofa. Ini fi mahali jawabannya tadi bukan hanya rofa tapi fi mahali rofin. Jadi mendudukin ketempatan. Menduduki. Artinya apa? Dia duduki ketempatan doma karena setiap klausulnya, setiap mubtada itu dia rofa. Oh ini kok mabni kan ya, tandanya kan bukan rofa nih. Huwa tambahnya al kok nasab. Nah, tapi dia
menduduki. Fi mahali. Kan kedudukan tempatnya si rofa, dibilangnya begitu. Jadi kita udah belajar bukan hanya rofa saja, tapi fi mahali, Fi mahali. menduduki pada kedudukan rofa, kan seperti itu. Nah, Pak Pri udah ngasih tahu tadi, ternyata udah muncul juga di sini. Alhamdulillah Pak Pri itu. Jadi fi mahali itu muncul tuh Pak Pri. Ya, saya belum sempat ini, ternyata ini seperti itu. Insya Allah Pak Widodo terpahami ya bagaimana jumlah itu ataupun kalimat, susunan kalimat, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Intinya dua itu saja sih. Karena itu yang mufidah, yang sempurna. Yang sempurna, tapi selain yang sempurna kan ada di kita selalu berpasangan. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, itulah ciptaan Allah. Sekarang yang tidak sempurna apa? Oh, namanya menyerupai jumlah. Artinya simbol jumlah ada macam-macam kan gitu ya. Nah, insya Allah Pak Amin ini mudah-mudahan kita terdownload sudah ya. Jadi masalah tambah paham. kata ini ada terdownload. Ya. Banyak info tadi Pak. Padahal ini cuman disuruh bedakan yang domir sama yang dohir. Iya. Jadi tambah informasi banyak. Iya, ceritanya hanya disuruh itu Pak. Pada saat Bapak disuruh tadi, kan pada saat Bapak disuruh ini isim domir apa isim zohir, khobarnya kan kita bilang khobar dengan isim itu. Jadi tapi pada saat kita mengembang nggak apa-apa, kan kita lebih tahu ya. Jadi banyak tahu kan. Dalam arti menduduki kita ini udah paham banget gitu loh. Kalau tadi masih gerambangan, insya Allah sekarang udah lebih paham. Ya Pak Amin. Ada hal yang ditanya. Kalau pertanyaan kan kita ditanya karena kita nggak paham apa yang ditanya, kita kemana-mana kan gitu ya. Tapi pada saat saya bilang ini apa? Walidi. Oh itu kan udah jelas tadi idopah. Pak Amin juga udah ngasih tahu idopah itu. Tapi kan pada saat didalami idopah itu kan ataupun idopah itu kan terdiri dari apa? Kan udah enak tuh. Idopah itu sibul jumlah atau menyerupai jumlah. Kan pada saat kita udah bicara idopah di sini udah, oh ini sibul jumlah. Kan gitu. Jadi nggak kemana-mana kita menjawabnya. Kan gitu pada saat seperti itu. Tapi insya Allah pada saat sibul jumlah kan ada apa saja di sibul jumlah seperti tadi saya tanyakan. Ada apa saja di jumlah ismiyah. Kan pasti kalau sibul jumlah udah lebih detail. Pasti dia ada mudhof ilaih. Ada yang bersandar, ada yang disandarkan, ada tempat yang disandarkan. Disandari. Nah, mudhof itu apa? Mudhofun ilaih. Artinya dia bersandar. Kemudian mudhofun ya ilaih bersandar kepadanya. Dia bersandar nih kemana? Pasti ada tempat bersandarnya. Namanya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih tempat bersandarnya istilahnya bersandar kepadanya. Oke, ilahi itu artinya apa Pak Amin? Apa? Ilahi itu artinya apa? Ilahi Kepadanya. Nah itu. Jadi kita udah tahu nih, mudhof udah tahu, mudhof ilahi udah tahu kan gitu nggih? Insya Allah. Jadi seperti itu. Ini tolong dikontrol kekerasan apa enggak? Karena kalau kita keras kayak kadang-kadang seperti marah gitu loh. Kan gitu nggih? Ya. Enggak apa-apa. Guru marah enggak apa-apa. Guru marah enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau harusnya gitu. Kita enggak mudeng. Pak Amin begini. Saya harapannya gini, kan kita energinya harus pas-pasan. Kalau udah keras, ngapain kan kita nggak ngedenger saya Pak Amin. Ngapain? Kan yang efektifnya mana? Supaya saya juga nggak kehabisan tenaga gitu loh Pak Pri ya. Ya. Jadi gitu. Efeknya dianggapnya marah, tapi nggak apa-apa juga kata Pak Amin. Padahal nggak mau itu. Saya kalau makanya tolong dikontrol. Kalau udah keras suaranya, saya berlambat-lambat aja gitu loh. Pelan. Maksudnya bukan berlambat tapi pelan, ya. Alhamdulillah ya pada saat huwa itu dia mabni menduduki Pak. Dia sebagai mubtada. Kan kita nggak tanya sih itunya karena udah
betul. Tapi kita perlu ngebongkar lebih dalam. Udah tahu belum nih, bapak-bapak kan gitu. Pada saat walidi, yang kita tanya tuh walidinya aja. Pada saat khobarnya mana? Walidi. Tapi dia apa tuh? Dia kan lebih dari satu kata atau lebih? Lebih. Sibul jumlah. Berarti jumlah. Jumlahnya itu sebagai apa? Oh, ini menyerupai, berarti sibul jumlah. Okay? Insya Allah sampai di sini Pak Amin udah Iya. jelas. Jelas. Pak Widodo yang ketiga. Ya. Tanya dulu. Jadi walidi itu kasroh ya. Nah kalau waliduka kan fathah. Padahal harusnya kan mudhaf ilahi itu kasroh. Itu yang pertanyaan saya yang awal tadi sebetulnya. Ya, itu betul Bapak. Pertanyaannya yang namanya mudhaf ilahi itu harus di kasroh. Tapi di sini juga fi mahali Lah ya itu. apa? Jari, jadi majrur, fi mahali majrur. Ataupun Artinya fi mahali kasrin. Artinya fi mahali itu. Artinya yang saya tanyakan awal tadi itu kan sebetulnya masih relevan gitu loh. Masih Pak. Tapi ternyata enggak terlalu jauh juga, mohon maaf. Ternyata langsung dibahas di sini. Pak Pri akan nanya ngejar terus. Nah, kan itu ada fi mahali Pak. Wah, ya benar berarti. Fi mahali majrur. Satu lagi. Tapi kalau yang namanya seperti walidi itu karena apa? Karena ada domir mutasil yang mabni. Jadi dia tetap i. Gitu. Itulah yang Pak Pri tanyakan. Nah, tapi yang namanya nanti dulu deh. Yang paling penting udah jelas di sini Pak Amin juga ya. Pak Pri. Ampun, nggih matur nuwun Pak Pri. Pak Widodo yang ketiga. Fatimatu mudarisatul mudarisati. Coba jadi pada saat Fatimatu Mudarisatul mudarisati. Itu coba kalau udah mudarisati kenapa mudarisati lagi? Kan mudaris itu kan nggak ada kayak kita pulang olang alik, nggak ada yang seperti gitu bahasa. Kalau udah mudaris berarti pada saat tidak ditasdid Pak Widodo coba dilihat. Saat tidak ditasdid berarti bunyinya lain. oh Kalau guru ini adanya di mana? mudarisatu Guru ini adanya di mana? di sekolah. Nah, jadi seperti itu harus ingat kita. Kalau ada guru, ada sekolahan, mungkin ada apa gitu ya. Kalau kegiatannya lain lagi itu dibandingkan dalam kategori tempat berarti ada di sekolah kan gitu. Ataupun di tempat duduk, ya di kursi boleh, di maktab ataupun di perpustakaan. Jadi paling berkisar itu aja Pak. Jadi pada saat kita meniteni ini apa? Jadi kita langsung kalau ada guru, pikiran kita tuh harus tadi yang deket-deket aja. Sekolahan, kemudian ada perpustakaan, ada kemudian kursi, ada apa lagi kan yang seperti itu kan. Ada maktabah, perpustakaan, ada maktab. Maktab itu bahasa ini meja, kan seperti itu. Kemudian ada saburoh itu papan tulis. Kemudian ada yang lain-lainnya lagi. Tapi yang jelas tolong ini juga membantu kita kalau kita bilang kalau ada sekitar ini yang dekat-dekat apa nih? Karena nggak ada tasdid ya Pak. Jadi diulangi lagi Pak Widodo. Tolong diulangi apalagi tadi Fatimatu Mudarisatul mudarisati. Jadi jangan mudar lagi. Madrasati. Madrasati. Oke, enggak apa-apa. Nama mudarrisatul Madrasati. Alhamdulillah. Ya diulangi lagi Pak. Fatimatu. Saya mencoba untuk menulis itu salah berarti ini tadi. Oke, enggak apa-apa. Diulangi dulu. Nanti diperbaiki. Fatimatu mudarisatul madrasati. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Nah, sekarang dibahas, monggo. Yang kita bahas sebetulnya khobarnya mana, Pak? Khobarnya mutadanya Fatimah.
Jangan dulu nih pertanyaannya khobar. Jangan dulu ke pertanyaannya khobarnya mana? Khobarnya mudarisatul madrasati. Ya, khobarnya itu terdiri dari apa? Kan udah sesuai dengan topik Dari apa? Mudarisatul idopah kan madrasati. aja. Ini pertama kita kan mudarisatul Idofah, Kalau idopah itu jumlah apa? jumlah ismiyah. Nah, masih kan belum di Pak Widodo. Eh. Sempurna enggak nih? Sempurna enggak? Enggak, di khobar nih pada saat khobarnya madrosati, mudarisatul madrosati. Pada saat Sempurna. jumlah, Sibul jumlahnya jumlah. kan idopah. Saya giring kepada pertanyaan di berkisar apa? Di sini kan kita di berkisar idopah. Idofah. Jadi lebih sedikit. Idopah itu jumlah apa idopah itu? Yang tadi kalau ada naat manut, ada jar majrur, ada jorob majrur itu namanya jumlah apa, Pak? Jumlah. Sibul jumlah. Sibul jumlah. Jumlahnya udah sempurna apa belum? Sibul jumlah, Pak. Udah sempurna belum jumlahnya? Belum. Artinya pertanyaan tadi saya lambat mengiringnya ya. Jumlahnya udah sempurna apa belum? Kalau Ya, udah ya. belum berarti jenengan udah lebih terarah kan? Jadi lebih tergiring. Seperti itu, nggih. Jadi ini sibul jumlah, ingat kita sedang berbicara idofah. Ingat dari awal idofah. Idofahnya di mana? Adanya di khobar. Idofahnya ada di mana? Kita tinggal cari. Pertama idofahnya di mana nih ya? Oh, ada di khobar. Memang khobar judulnya kan khobar dengan idofah. Cuma idofahnya kemudian lebih detail lagi ada domir, pakai isim domir, ada isim zohir. Sekarang mana? Dua-duanya apa nih? Khobarnya mudarisatul madrosati. Khobarnya di bentuk idopahnya apa tuh, Pak? Maksudnya idopahnya kata tadi dengan isim apa? Isim domir apa isim zohir? Isim Zahir. Zohir, Pak. Apa itu isim zohir itu isim yang mana? Ada Fatimah itu tadi. Jangan itunya, Pak. Kita nggak ada bicara kaitannya dengan Fatimahnya. Kan kita sedang bicara khobar. Khobarnya itu dua isimnya. Mudarisatul madrosati. Dua-duanya itu ada dua. Yang satu mudarisah. Mudarisah guru. Madrosati sekolah. Nah, Bapak jangan lagi lari ke situ. Ini yang ditanya tuh ini yang namanya dibilang idofah itu yang dengan isim zohir dengan isim domir ada di mananya? Dia di mudhof ilaihnya, Pak. Mudhof ilaihnya adanya di mana? Di ujung. Al Di ujung madrasati. berarti apa? Al madrasati. Madrasati. Rosati. Madrasati. Nah, al madrosatinya ini domir apa zohir? Zahir. Zohir, Pak. Nah, mungkin pertanyaan arahnya kalau ke sana mungkin lebih cepat ya. Karena Tapi- ada al, Pak ya. Hah, bukan ada al, Bapak. Ada ti. Pertanyaannya begini. Kalau domir, Bapak udah tahu belum domir ada berapa? 14. Kalau 14. domir ada berapa? 14. 14. Terus domir ada yang loko, ada yang Begini. gerbong. Oke. Itu doangan, Pak. Pada saat di sini kalau dia mudhof ilaih berarti dia pasti gerbong. Domirnya ada berapa? 14. Mulai dari hu ya dan seterusnya sampai yana kan gitu. Itu domirnya. Selain isim domir pasti dia larinya isim Zahir. zohir kan? Zohir. Nah, kan pertanyaannya cuma zohir dan domir. Ya kita kalau karena sedikit domir ya kita ketahui dulu kan gitu ya. Mudah diketahui. Tapi pada saat ini bukan domir kok. Kalau udah bukan domir artinya Zohir. zohir. Cuma itu aja, Pak, yang harus diingat Bapak. Zohir itu Ya. kan berarti nyata ya.
Ya nyata. Nyata itu tulisannya bukan pengganti. Dia yang kalau nyata ya sak nyatane. Kalau Ada. Ya. domir itu kan bisa ngeganti kendaraan, bisa diganti bumi, bisa Oh. diganti Ada ya. kata gantinya maksudnya Pak ya? Atau gini Pak, ini Betul. dibandingkan dengan Kalau yang misalkan pada bandingkan saat dengan yang domir, kedua itu. Hah? Kalau kita bandingkan dengan yang kedua mungkin lebih jelas Oke. itu. Pada saat yang jelas begini, huwa walidi. Coba, walidi itu mubtadanya walidi kan? Itu mudhof ilaihinya apa? Kan idopah tuh. Idopahnya ada mudhof, ada mudhof ilaih. Kemudian kita lihat mudhof ilaihinya di walidi. Oke, sebentar dulu. Walidinya itu walidunnya mudhof. Walidinya itu adalah idopah. Siapa? Oh, Masya Allah. Halo. Udah jelas belum Pak Widodo? Waktu walidi itu kan dua kata satu kata. Dua kata. Pak Widodo. Tolong dipahami dulu. Walidi satu kata dua kata ya. Dua kata Pak. Itu walidun plus isim dhamir. Isim dhamirnya mutasil. Halo. Awit. Mutasil. Baterainya Itu habis yang- Pak, maaf tadi baterainya habis. Oh, baterainya habis. Baterainya habis. Saya ingin biar bagaimana kita semuanya member ini lulus ya di masalah-masalah yang ini khobar. Kita berbicara soal khobar, diperkecil lagi jadi idopah. Tapi dari jawabannya pada saat udah ditanya gitu, berarti sebetulnya kita akan mengembangkan seperti tadi, mubtadanya mana, seperti itu. Sebenarnya yang ditanya kalau mudhof ilaih langsung saja, oh idopah. Kan kita sebetulnya idopahnya yang ditanya mudhof ilaih, yang isim domir dengan isim domir itu mudhof ilaihnya kan gitu. Yang seperti itu. Berarti kita cari yang terakhir saja kan gitu ya. Cuma harus tahu khobarnya mana kalau dikembangkan. Khobarnya terdiri dari sibul jumlah apa sekarang baru memang idopah, berarti idopah tuh sibul jumlah. Itu aja. Pak Widodo, diulangi Pak. Mudarrisatul madrasati. Mudarrisatul madrasati. Idofahnya dengan apa? Dengan isim domir apa dengan isim zohir? Zahir. Dengan zohir. Artinya isimnya nyata ya, kelihatan ya. Ya. Madrasah. Madrasati. Kalau misalkan walidi kelihatan nggak tuh? Enggak. D-nya. Enggak. Ada D-nya sebenarnya kalau dia kelihatan huwa itu jelas. Kalau munfasil itu walaupun itu jelas dia huwa dia. Tapi untuk yang tahu saja dianya itu walaupun kata ganti, itu kata ganti berarti dia udah pokoknya domir. Walaupun belum jelas dianya siapa, masih belum ditelusuri. Oh dianya pahamin ternyata. Dianya pahamin kan gitu ya. Itulah yang namanya isim domir pengganti Pak. Kalau Bapak dibilang isim zohir, Bapak nggak usah nanya lagi. Karena tinggal tahu arti katanya doangan. Madrasatinya itu apa? Oh madrasah, udah tahu saya. Kan gitu. Okay? Jelas Pak antara domir dengan zohir Pak? Ya. Amin, Kalau amin. dohir jelas nanyata ada, terus itu kalau ini diganti domir. Amin, amin, amin. Ada kata gantinya. Jadi di luar daripada domir berarti Dohir. Oke. Pak Widodo yang keempat, monggo Bapak. Tuh, udah Pak tadi. Pak Widodo, Pak Bagio, maaf. Barusan tadi berhenti di rumah, tapi terus nih berangkat lagi sebentar. Oh ya udah. Iya, maaf. Oke, kalau gitu Pak Pri lagi. Nomor berapa? Nomor 4. Oh. Iya, Ummu Zaidin. Dia perempuan, ibunya Zaid. Dia mubtada,
Mujaid itu sibu jumlah. Oke. Mudhof ilaih. Mudhofnya mudhof ilaihnya Zaidin. Ya pertanyaannya belum dijawab Pak. Pertanyaannya dia idofahnya dengan apa? Dengan zohir apa domir? Ini nama orang itu ini dohir tapi domir dohir. Zohir lah Bapak. Ada namanya ke orang ya nempel. Nanti kalau zohir itu kan kalau domir goib. Kata ganti ini mulai sih ya. Saat goib kata ganti dibilang digantiin dengan kata ganti karena nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan jelas. Hiya Ummu Zaidin. Hiya Ummu Zaidin gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita fokus yang disuruh cari kan idofahnya ya. Ya. Nanti baru dikembangkan. Kelima Pak Amin. Zaidu sahibuka. Ulangi lagi. Zaidun Zaidun ya. Zaidun sahibuka. Harus. Zaidun sahibuka. Sekarang yang ditanya idofahnya yang mana? Sahibuka. Nah, kemudian dengan apa itu? Ini dengan domir. Domir. Jadi domirnya sebagai apa Pak? Sebagai fi mahali apa ya? Fi mahali. Bentar dulu, itu kalau ditanya tanda. Kalau ini domirnya sebagai apa? Bapak harus lihat domir. Kalau ada di idofah itu ada apa saja? Oh. Ada mudof. Mudhof ilaih. Dan mudof ilaih. Kanya mudhof ilaih. Kanya mudhof ilaih. Jadi boleh nggak kita tanya, ini mudof ilaihnya apa? Kan gitu ya. Ya Kak. Nah, tapi kalau kita tanya, ini idofahnya dengan isim zohir apa dengan domir? Domir. Bapak ngelihat domir yang dilihat apa? Ya Kanya. Nah, Bapak pada saat kanya di idofah mudof ilaih. Tadi kalau isim domir dengan isim zohir, kalau ditanya isim domir, adanya kalau di mudof itu nggak ada isim ini Pak, isim domir. Makanya ditanyanya yang kalau mudof ilaih adanya hanya di mudof ilaih. Mudhof ilaih. Lebih jelas Bapak ya? Ya jelas, lebih jelas. Kalau sohibun itu dia zohir apa domir? Jadi zohir. Zohir. Kalau tolibun zohir apa domir? Zohir. Walidun. Zohir. Kalau mudarrisatun Pak Widodo zohir domir. Pak Wid, silent ya? Zohir. Jadi itu sebagai apa kedudukannya Pak Amin? Sohibu itu. Mudhof. Jadi kita ambil kesimpulan, mudof itu ada nggak yang domir? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu pegang Pak. Jadi mudof itu ya sementara nih dengan pelajaran kita itu supaya tahu yang domir itu Nyata. yang mutasil artinya jadi gerbong. Jadi gerbong itu pasti mudof ilaih kan gitu loh. Iya. Setiap pada kepemilikan yang namanya mudof ilaih itu boleh dibilang juga sebenarnya gerbong, dia kan adanya di belakang ya. Di belakang ya. Adanya di belakang gerbong itu. Jadi gerbong itu adanya di belakang. Seperti ya, sementara dilanjutkan ya. Insya Allah Zaidun udah tahu Bapak ya. Jadi jumlah mubtada khobar udah tahu, ya, khobarnya di mana saja udah tahu, tidak mengembang. Kemudian sekarang dilanjut Pak Widodo yang nomor 6. Ini sebelumnya nih untuk Pak Widodo ini tanda-tanda isim yang ke-8 adalah majemuk isim dan huruf kolom 25. Kolom itu domir mutasil. Itu Pak Widodo tahu itu sebetulnya.
Belum Pak, belum, aku belum sampai situ tamyiznya. Tanda-tanda isim yang ke-8 majemuk mosok belum. Oh iya, kata majemuk iya, tapi Nah, ada ya itu mutasilnya. idhofah itu kata majemuk itu. Mutasilnya itu loh Pak, nggak tahu istilahnya. Oh, ya mutasi itu huruf kolom 25. Domir. Iya, Gerbong. domir kolom 25. Oke. Domir itu ada mutasil, ada Munfasil. Pertama kita dipelajari domir munfasil. Dia sebagai subjek, ya kan? Lalu domir munfasil itu sebagai Subjek. Lalu dia objek dan kemudian jadi gerbong. Dia pasti Mutasil. ya kan? Seperti itu. Kemudian, nah kita hati-hati juga. Kadang-kadang kita yang hu ini ya nggak usah ke sana deh. Jadi Pak dilanjut aja Pak siapa? Pak Widodo ya. Monggo Pak Widodo. Pak Widodo. Jainab Kasih Tilmi. harokat, langsung baca harokatnya juga dibaca. Zainabu. Jainabu Tilmi. Jainabun apa Jainabu? Zainabun. Jainabu aja ya. Ditulis. Jainabu Pak. Jainabu. Ya Jainabu aja. Jainabu Pati bantu aja. Tilmi datuhu. Tilmi. Tilmi datuhu. Oke. Idofanya dengan isim apa itu? Tapi sebentar. Idofanya apa dulu nih? Idofanya yang mana nih? Tilmi datuhu. Apa tuh idofanya? Gimana? Ya, Pak. Itu sekarang mudhof ilaihnya yang mana? Punya Pak. Datuhu. Kalau kemudian yang mudhof ilaihnya? Hu. Oke, jelas nih punya. Musana. Muanas. Muanas. Jangan Anu Pak, suaranya banyak ini seliweran nih. Itu Pak Bagio, suaranya Pak Bagio tuh mobilnya. ada radio ataupun apa Pak Bagio, monggo. Gini, bagus Pak Pri. Ini koreksi ya. Sebetulnya gini. Itu hu Pak Pri. Dibilang Pak Pri muanas. Kenapa muanas? Karena saya Zainab. Zainab. Kalau hu itu kalau muanas apa? Kalau domir muanas mutasilnya apa? Ha. Coba. Ha. Ya kan? Coba diartiin dulu deh. Makanya diartiin dulu. Pak Widodo tolong diartiin. Pak Pri tolong diartiin sekarang. Zainab. Muridnya. Tilmi itu apa Muridnya. ya? Muridnya. Nyanyi ini laki-laki perempuan. Laki-laki. Enggak tahu. Nggak tahu nih. Gurunya laki-laki apa perempuan nggak disebutkan. Oh, Bapak jangan begitu. Hu Yang ada hu. namanya hu dengan hi itu perempuan laki-laki Bapak. Oh, kalau laki-laki ya. Kalau H kan pasti perempuan. Pak Amin jangan dilupakan kan udah tahu. Iya betul. Iya. Nah, ini kan enggak ada harokatnya ini di apa? Ya, ini jadi Bapak bisa tadi hu, bisa nebak. ha. Nebak. Gak boleh Bapak, nggak ada harokatnya siapa bilang. Kalau H itu kan pasti ada alif. Coba Pak Pri, Ya. H itu ada alif nggak? Ha. Iya. Nah itu kalau hu ada alifnya nggak? Enggak. Hi. Iya Ada ada alif ya. hi. Tidak. Kalau Tidak. kalau H Ha ada alifnya ya. itu supaya buat siapa H? Muannas apa mudzakkar? Muanas. kalau ha. Nah, di situ kita tahunya Pak. Jadi pada saat dia tidak dibaca, kenapa? Ada guru laki-laki boleh kok. Ada murid laki, artinya murid dari laki-laki. Artinya muridnya siapa?
Zainabu tilmidu tuhu artinya muridnya itu laki-laki. Jawabnya gitu, Pak. Gurunya laki-laki. Muridnya. Jadi Zainabu tilmidu tuhu tilmidatu hu artinya muridnya laki-laki. Artinya yang murid siapa di sini? Zainab. 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 Dia sebagai murid. Gurunya siapa? Dia. Dia Dua. Zahir apa domir? Domir. 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 Jadi hu itu diwakili. Berarti Zainab itu muridnya guru laki-laki itu. Cuma kan boleh dikatakan itu yang idopah itu. Kenapa? Idopah itu kan ma'rifat. Ya Pak Pri ya. Ya. Nah, karena jadi kalau ma'rifat itu kita bisa tambahin itu tilmidatuhu artinya si Zainab itu murid guru itu, tapi guru itu yang ditunjuk tuh laki-laki. Siapanya belum tahu, tapi guru dia bunyinya hu-nya itu sebagai guru aja. Boleh juga dibilang muridnya dia itu siapa? Kalau udah murid dia pasti guru adanya kan gitu ya. Murid dia itu siapa? Laki-laki tapi nunjuknya. Kalau misalkan sekarang supaya nggak bingung, Zainabu tilmidatuha. Gurunya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi hanya kemana nih larinya? Bukan ke Zainab ya. Bukan. Ke guru perempuan. Gurunya perempuan. Namanya gurunya Zainab itu. Iya. Ya. Jadi Zainab tilmidatuha berarti perempuan. Ini tolong di hanya itu dan hu-nya itu dia mudhof ilainya menempati kedudukan apa? Kedudukan jar atau majrur, kedudukan kasroh gitu aja. Ya, karena mudhof ilaih. Fi mahali majrur. Jadi fi mahali. Bukan jarinnya kalau huruf jar nanti fi mahali majrur ataupun nanti kalau jar itu kan kita ingatnya ada huruf jar. Kalau udah ada jar pasti majrur kan. Jadi seperti itu. Tapi kalau rofa kok fi mahali rof'un bukan fi mahali. Fi mahali tetap aja fi mahali rof'in. Bukan marfu. Fi mahali marfu bukan. Oh, enggak, betul Pak. Jadi fi mahali rof'un. Bukan apa marfu, enggak. Ya. Artinya yang marfu itu kan Pak ini yang diropakan. Isim. Arti kalau disuruh arti menempati kedudukan rofa. Artinya bukan menempati kedudukan yang diropakan. Enggak, dia enggak begitu Pak. Ya. Rofa sendiri kalau marfu itu yang diropakan. Yang diropakan. Maf'ul itu yang artinya titik-titik di. Ya seperti itu. Di titik-titik. Kalau isim fa'il yang titik-titik. Ya seperti itu. Yang diropakan atau terropakan boleh Pak. Yang terropakan jadi fi mahali. Sekarang Pak Widodo udah muncul. Ya. Monggo. Ini idofahnya dengan isim zahir apa domir? Yang nomor 7. Bagio Pak. Pak Bagio, aduh Bagio. Alhamdulillah ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya ummi waladin. Hiya itu Nggak usah iya. Orang ditanyanya. Idofahnya. Ummi waladin. Pertanyaannya nggak ke situ Pak. Jangan dijawab itu Pak. Idofahnya dengan zahir apa domir. Itu aja. Antara dua Bapak jawab. Idofahnya waladin. Umi mudhofnya. Zahir apa domir? Waladin itu. Waladin dohir. Zahir. Kenapa zahir? Ya nyata walad anak. Nah, yang paling enak bukan domir gitu aja kan. Buat domir.
Ya kan? Yang paling enak itu Artinya domir kan nyata, Bok. ya, betul. Tapi yang Iya. paling enak maksud saya paling enak itu betul bukan salah. Iya. Itu Iya, iya. Zohir. Kenapa Zohir? Bukan domir. Ya. Nyata juga boleh Pak. Kayak kan bukan ganti. Yang Ya. menggantiin ya gitu. Ini cuma joke aja ya. Kadang-kadang kita perlu mencari jawaban yang Rame. Rame. gampang tapi lugas gitu ya. Gitu. Gampang tapi lugas. Terus yang berikutnya kalau ditanya Pak ini kan udah ngerti ya Pak Bagio ya. Pak Bagio yang mubtadanya mana, yang khobarnya mana, kemudian khobarnya idofah, idofahnya mudofnya yang mana. Kan tadi mudof ilainya udah tahu. Sekarang mudofnya yang mana Pak? Mudofnya yang umi. Hah? Kalau mudof itu, kalau khobar itu mudofnya harus apa? Mudofnya itu isim. Iya, mudofnya itu Harokatnya. tandanya harus apa? Tandanya rofa, nasab apa? Ya Kasroh. rofa, isim ya rofa. Jadi dibacanya kenapa umi? Diulangi lagi. Umi Iya. karena itu ibuku. Nah, lalu ngaco nih jadinya nih. Bahaya. Bahaya. Rofa umum. Waladi, kok jadi ibuku? Enggak apa-apa. Kan namanya kan nanti lama-lama kita belajar dari kesalahan ya. Itu lebih bagus. Rofa ya umum. Umu ya. Umu Waladin. Jadi Waladin. Jadi ibu siapa? Ibuku apa ibu anak itu? Umu Waladin anak itu. Anak itu bukanku kan? Makanya Bukan, jangan ya. dibilang umi tadi. Nanti Tadi kalau pada umi, ya ada ayahnya marbuto ya. iya begitu. Tapi setiap ini ropa yang diropakan, kenapa enggak umun Pak ini Pak Bagio? Umun. Umun itu berarti kan tanwin ya. Ya, kenapa enggak tanwin? Cuma umurnya. Ini juga penting nih ditanyain nih. Tidak bertanwin ini kan. Kenapa tidak bertanwin umunnya? Umu karena itu Saya tambahin dulu nih. isim. Kalau dia tidak bertanwin biasanya pakai alif am. Al ummu kan begitu? Iya. Kenapa dia sekarang jadi tidak ada alif lamnya kok bertanwin? Tidak bertanwin maksudnya. Nakiroh. Ya kenapa jadi nakiro? Kenapa jawabannya tidak bertanwin? Nakiroh itu kalau jadi isimnya bertanwin. Bukan, ya nakiro jadi bacanya umun kan? Kenapa Ya. sekarang itu kalau ditanya itu bukan nakiro Bapak, itu ma'rifat. Mudah itu semuanya ma'rifat. Ya, umum ma'rifat. Tapi kenapa nggak pakai alif lam kan gitu? Ya. Jadi ketentuannya jawabannya ketentuan setiap mudhof itu ditulisnya nggak pakai alif lam dan akhirannya juga tidak pakai tanwin. Itu kaidahnya Pak. Oh. Tidak pakai alif lam dan tidak bertanwin. Nah itu. Ya. Jadi dan dia termasuk ma'rifat. Tapi kenapa ma'rifat nggak bertanwin? Karena dia sebagai mudhof. Ingat itu. Subhanallah ini Bapak kita waktunya udah habis nih. Habis. Ya, 8. Tapi insya Allah Pak ini kan kebagian juga ya Pak Bagio. Ya. Maksud saya tolong tadi memang saya membawanya mohon maaf juga tapi terlalu gram yang udah diumum padahal yang ditanya cuma idofah. Idofah itu kalau ditanya idofah itu kan kemudian cuma nebak doangan zohir ataupun domir. Pada saat zohir domir tinggal tebak aja walaupun kita nggak ini begitu nebakan nggak apa-apa ya. Ya. Tapi kita supaya tahu gitu. Udah nebaknya benar tapi kita tahu kalau nebaknya bahasa ini cuma belum tahu itu yang kita harus cari tahu. Itu aja. Jadi seperti itu. Tapi harus yakin. Ketahuannya apa? Kalau nebak-nebakan doangan, ketahuannya saat didalami. Ya. Didalami dia ketahuan ternyata mah bingung masih. Itu aja. Domir itu hanya 14 itu domir. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini khobar, judulnya khobar. Berarti
dohir. Salin itu berarti dohir. Nggih. Jadi seperti itu, kita tadi itu tuntas ya, khobar Ya. dengan idofah itu tuntas lah ya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke yang kemarin itu mubtada. Nah, kalau mau dicoba bikin nih yang nomor 23 kalau ada waktu di rumah. Bagi yang nggak waktu, kita kan yang nomor 5 bisa kita lanjutkan pelajaran 5 tuh di kemarin Syarah Buatlah 5 5 dan kemarin Jumlah udah sampai ke ismiyah. kemarin seperti itu. Isyarah udah, kemudian dengan idofah juga udah. Ya. Artinya sama saja ya, cuma posisinya mubtadanya yang dengan idofah, dengan musyar ilaih gitu loh. Ya, dengan isim isyarah maksudnya dan idofah. Kalau kita bilang isim isyarah berarti dia ada musyar ilaih. Kalau dia idofah ada mudhof ilaih, nggih. Ada itu ya. Hadihi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita insya Allah saya kalau seperti ini saya lanjutin. Jadi insya Allah udah banyak paham dan dipahami lagi dengan latihan-latihan tadi nih, untuk yang khobar. Khobar kan ada mubtada, ada apa? Khobar itu ada naat man'ut, ada dzaraf majrur, ada jar majrur, ya. Yang terakhirnya dengan idofah, Pak Amin. Iya, itu Pak. Nah, jadi ada 4 tuh khobar, ingat. Belum kita langsung khobar dengan jumlah fi'liyah, belum, ya kan? Nah, seperti itu. Ada jumlah juga Pak, jumlah sempurna Pak. Nanti kita gampang satu-satu kita naikin, tapi secara umum udah kita kasih info. Kemudian seperti itu, alhamdulillah kita Senin Kamis depan kita akan lanjutkan yang di masalah mubtada nggih. Satu-satu. Kita mohon maaf dan kita akhiri dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.